Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Kali ini Liberty masih berada di Kampung Batik Lawian, kampung tertua di kota Solo. Setelah tadi di Randu Alas Kulineran, kali ini Gusti Mangkunegoro ke-10 datang ke Batik Mahkota Lawian. Mungkin kita langsung ke produk-produk Al-Quran itu. Yang non fashion mungkin di belakang. Kebetulan di rumahnya Insinyur Alfabila yang rumahnya masih asli tempo dulu, ratusan tahun silam. Rumah ini dari rumah kepemilikan beliau Insinyur Alfabila, konsultan cagar budaya. Tapi memang baru kami plastik supaya nanti tidak ada kesalahan. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi laporan itu kita besarkan, kemudian kita belat, setelah itu ditanting, kemudian setelah itu diwarna. Dan ini kebetulan yang bikin motif, yang mewarna, kalau yang mencanting khusus, tapi yang bikin motif yang mewarna adalah mereka-mereka yang di barber, di Suburi. Ya. Oh, kebetulan ini nggak ada. Kebetulan itu kan kami punya batik, kami punya batik tuli. Batik tuli itu di mana mereka yang beraktivitas itu mereka yang jadi ini ya, ini kami pembuatannya sudah selama 4,5 tahun dari 3 Agustus. Nggak mungkin kami jajar semua, ini hanya Pak. Karena kalau jajar semua hampir setengah kilometer. Jadi ini satu proses pembelajaran bagi kami sendiri untuk membaca, menulis, syukur memahami, syukur untuk melaksanakan. Jadi ini ternyata kan batik itu kan satu proses sebenarnya, proses pewarnaan pada satu bidangnya itu bisa kain dan atau yang lain-lain, tapi harus menggunakan lilin panas. Nah, kemudian alat utamanya canting dan cap, bisa menggunakan alat lain untuk melekatkan lilin, dan yang penting juga harus ada makna. Selain itu bukan batik. Nah itu ya nanti kalau nanti lanjut saya. Sudah ada SDM-nya, sudah ada tempatnya mungkin gitu kan. Itu menjadi kawasan wisata yang sangat potensial. Jadi menginsightan mungkin kerajaan-kerajaan lain ya yang masuk ke bisa disemangati untuk bisa menjadi wisata di berbagai Solo. Kita awali dari Enggak, kita nggak sana lagi. yuk, moga-moga. Moga-moga. Minta apa? Setelah tadi di Randu Alas Kulineran, sekarang beliau Gusti Mangkunegoro 10 berada di Rumah Batik Mahkota, kembali dengan keramanya melayani mereka emak-emak yang minta foto. Oh iya, oke siap. Dan pastinya bukan hanya minta foto saja, nanti mendukung beliau calon wali kota Solo. Monggo Gusti.
Ini kebetulan di rumah Insinyur Alfabila ini merupakan rumah kuno, rumah yang usianya sudah ratusan tahun silam. Kebetulan rumah Laweyan ini dahulunya banyak dimiliki oleh mereka para saudagar batik Kampung Batik Laweyan, sehingga rumahnya masih antik-antik, masih kuno-kuno. Lah ini semacam peralatan yang biasa dipakai untuk membatik. Nah, itu untuk apa ya, melorot atau apa nih. Nah, peralatannya lengkap sekali. Ini di Mahkota Batik Laweyan yang dimiliki oleh beliau Insinyur Alfabila. Beliau juga merupakan budayawan yang juga termasuk ahli cagar budaya, ahli heritage, sehingga rumah peninggalan dari leluhurnya masih terawat bagus. Ornamen-ornamennya masih asli, masih rumah tempo dulu, rumah juragan batik Laweyan, rumah saudagar batik Laweyan. Ornamennya masih utuh, asli. Nah, sehingga ketika berada di rumah dalam Mahkota Batik Laweyan ini, serasa kita dibuat benak kita serasa di ratusan tahun silam, karena suasananya menyiratkan suasana ratusan tahun silam. Jadi kami sekarang baru proses membuat diorama para pejuang kemerdekaan dari berbagai daerah di Indonesia, tapi versi batik. Dan ini memang karakter stabil. Setelah kemerdekaan masih ada lagi tapi ini kita masih banyak yang sih kan belum kesempatan di semuanya batik. ya ini kan ini ada satu upaya untuk menghargai jeripaya para pejuang dan para pejuang, dan itu karena sekarang kan pendidikan apa namanya sejarah kan kadang-kadang. Nah ini memang lilinnya tidak kami hilangkan supaya kalau kita soroti dari ini ada pesan 3 dimensi. Nah itu mungkin nanti ada 50-an pahlawan. Kemudian kami juga ini melestarikan budaya Jawa yang hampir punah adalah serat centini. Kami kebetulan membuat kitab-kitab, kebetulan ini serat centini dalam kitab suluk batik. Jadi kami rencana membuat kitab-kitab seperti ini, tapi dalam konteks batik tulis. Ya ini pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Kalau tadi huruf Arab, ini huruf Jawa. Jadi kami bikin kitab-kitab Jawa tapi versi ini masangnya kembali sih ngono ora enak iki. Maaf, ada yang bisa membaca tulisan Jawa? Nggak bisa. Ya udah juga nggak bisa. Jadi ini yang kami ada. Jadi upaya-upaya pelestarian budaya Jawa. Karena kami di Jawa maka jadi wayang, melestarikan wayang, menggabungkan wayang dengan pahlawan-pahlawan. Baca nggak apa-apa. Nah ini sebenarnya kalau di satu dua tiga dulu kita kan pernah
mensurvei ya, mohon maaf ya, dulu kan kami kan di Badep pernah mensurvei yang di Mangkunegaran sebelah timur itu ada kampung. Nah, dulu ada suatu gagasan dari Fakultas Teknik Badep, terus sudah itu malah dengan Bu Wira dengan Aska itu untuk mewujudkan menjadi kampung Mangkunegaran. Jadi tidak dirubah apapun, cuma ditata seperti di layar. Nanti ada yang buat batik, ada yang buat lulun, buat jamu, buat ini untuk menjadi trek wisata kampung. Itu sudah menjadi proses sih Pak. Pertama yang kami fokuskan adalah pembangunan itu. Kalau mungkin diizinkan kita bisa pengabdian dan penelitian di sana. Gitu ya. Boleh nih. Saya berencana sana saya benar ada diskusi saya di Ramadhan. Selalu mewajibkan sih Pak, mewajibkan belajar. Dan kalau diizinkan tim kita ke sana. Arsitektur. Terima kasih. Ini lewatnya sini. Nah, ini kekhasan lawean. Jadi kita seolah-olah enggak di dalam kita itu sangat dulu, kemudian pada masa perjuangan kita dekat ya Pak Alfa, tadi setelah dari Randuala sekarang di Batik Mahkota, kalau komentar dari Pak Alfa dengan kunjungan beliau ini gimana Pak Alfa? Ya, jadi bagaimanapun juga beliau adalah pengageng dari Mangkunegaran dan ini juga sangat terkait dengan pelestarian budaya. Karena bagaimanapun juga lawean itu juga syarat dengan budaya yang luar biasa, khususnya yang terkait dengan batik. Sehingga memang untuk melestarikan budaya yang ada di Solo, khususnya batik, diperlukan adanya suatu kerjasama dari berbagai sektor, baik dari yang formal, informal, dari pemerintah dan sebagainya. Sehingga menurut saya dengan adanya kunjungan ini, insya Allah budaya Solo, khususnya batik, insya Allah tetap lestari dan berkembang ke depannya. Mungkin Pak Alfa sebagai budayawan punya semacam kesan dan kesan tersendiri dengan kunjungan dari Gusti Mangkunegara 10 ini? Ya, ibaratnya kami sebagai rakyat kecil ini istilahnya juga mendapat perhatian dari para pengageng ya, pengageng keraton khususnya Pura Mangkunegaran ya, istilahnya kami sangat menyambut baik kunjungan-kunjungan ini supaya ibaratnya ada menyatu antara rakyat dengan yang pengageng di Solo mungkin dengan pemerintahan. Ya, terima kasih Pak Alfa. Demikian wawancara Liberty dengan pemilik Batik Mahkota Insinyur Alfa Bila yang ada di Kampung Batik Lawean.